kasih Pak Victor. Pak Lazuardi izin tanya Pak. Terima kasih tadi atas paparannya. Memang ini adalah hal yang baru buat kami ya Pak ya. Yang jadi pertanyaan buat saya adalah ini Pak, terkait dengan RKPPL, kemudian tadi ada beberapa hal yang mesti disiapkan pada saat tahap rancangan Pak. Lebih kepada lingkungan ya Pak, aspek lingkungan saya mohon bisa dijelaskan. Contohnya pada saat menyiapkan RKPPL itu apa bedanya dengan RKL dan RPL yang sudah ada di studi AMDAL pada saat tahap perencanaan studi kelayakan dan AMDAL biasanya Pak. Nah itu bedanya apa ya Pak? Karena di RKL RPL produk AMDAL sendiri ada di tahap konstruksi juga mengeluarkan itu Pak. Nah ini apakah tidak tumpang tindih atau ini berhubungan dengan hasil studi AMDAL itu terhadap proyek itu sendiri. Makasih Pak. Baik, terima kasih Bu Truli. Mungkin penanya selanjutnya, mohon izin 2 penanya ya Pak di awal. Baik, yang kedua Pak Iman. Ya, selamat siang. Izin Pak Lazuardi mau bertanya. Nama saya Iman Pak dari Japek 2 Selatan. Ada 2 hal Pak. Yang pertama terkait mohon info terkait update kegiatan SMK3 ini seperti yang baru ini untuk konsultan nih Pak terutama, karena kebanyakan konsultan perencana ataupun pengawas itu sepertinya tidak lebih update dari info yang di kontraktor ataupun di BUJT gitu Pak. Apakah teman-teman konsultan perencana ataupun supervisi ini juga ada kewajiban mengupdate yang seperti ini Pak? Karena kalau kami lihat pada saat di rapat-rapat dengan K2K itu mereka sifatnya hanya mengikuti kegiatan yang sudah disampaikan kontraktor, terus tidak ada part yang mereka siapkan gitu Pak. Mungkin itu. Nah kemudian satu lagi kalau saya lihat tadi ada yang terkait manajemen lalu lintas segala macam sebenarnya sudah dilaksanakan. Ini apakah lebih karena mau dimunculkan terpisah aja ya Pak? Kayak tadi juga lingkungan itu sebenarnya dari dulu juga udah ada sebenarnya Pak. Itu aja mungkin Pak. Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Iman. Mungkin bisa langsung ke Pak Laswati. Silakan Pak. Ya, baik, Ibu tadi menanyakan tentang apa bedanya dengan RKL RPL dan dokumen RKPPL. Jadi dokumen RKPPL ini adalah melaksanakan rekomendasi yang sudah ada dalam dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL itu kan bisa RK UKLPL, RKPPL, bisa SPL begitu ya, SPPL. Jadi artinya apa yang direkomendasikan, karena AMDAL itu kan yang buat adalah pemerkarsa kegiatan. Artinya pengguna jasa membuat AMDAL, hasil dari dokumen AMDAL, maka nanti muncul rekomendasi. Nah, pada saat pelaksanaan, si kontraktor itu pasti ada bersinggungan dengan lingkungan sekitar tempat bekerja dia, termasuk juga rekomendasi terkait dengan misalnya contoh pemeriksaan terhadap uji baku air, kemudian pengujian terhadap getaran. Nah, semua itu harus dia masukkan ke dalam dokumen yang namanya RKPPL dia, Bu. Contoh juga di proyek-proyek kita, pasti pada saat kita bangun trase jalan tol, ada sisi kiri kanan yang berbeda lingkungannya. Misal sisi kirinya kaitannya dengan lingkungan hidup, mungkin di sisi kanannya ada lingkungannya masyarakat. Nah, 2 ini juga harus dia masukkan ke dalam dokumen yang namanya RKPPL. Tapi tidak bertentangan dengan dokumen AMDAL yang sudah ada. Justru apa rekomendasi dari dokumen AMDAL itu harus dituangkan dalam rencana kerja dia. Seperti itu, Bu. Misal ada persyaratan harus melakukan pengujian terkait dengan baku mutu air. Harus melakukan pengukuran terhadap getaran. Harus melakukan pengukuran terhadap kebisingan. Semua persyaratan yang direkomendasikan pada saat dokumen AMDAL harus dituangkan dalam rencana kerja pengelolaan lingkungan hidupnya. Maka dokumennya dibuat tersendiri. Kalau dulu kan dia hanya menjalankan apa yang ada dalam dokumen AMDAL itu tanpa dia punya dokumen standar. Nah, sekarang di dalam dokumen itu sudah distandarkan. Demikian, Ibu. Kewajiban untuk ini ya Pak, melaporkan ke Dinas Lingkungan terkait wilayah yang ada di jalan tol itu
dokumen yang namanya laporan implementasi RKL dan RPL 6 bulan sekali gitu Pak. Betul. Jadi itu bagian, jadi si kontraktornya pada saat laporan itu di tahap konstruksi, laporan dari tadi kontraktor itu menjadi lampiran gitu Pak ya. Gitu ya Pak. Iya, jadi seperti tadi bahwa dokumen AMDAL dibuat oleh pemrakarsa kegiatan. Kemudian nanti ada rekomendasi yang harus dilaporkan oleh si pelaksana kegiatan juga dan si pemerakarsanya. Nah, yang pelaksana kegiatan itu adalah menjalankan rekomendasi dari Ibu. Bahwa Ibu kan ada persyaratan, seperti Jasa Marga punya persyaratan bahwa harus melaksanakan apa yang dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Nah, si kontraktor kan yang menjalankan. Nah, inilah yang dibebankan kepada kontraktor untuk melakukan pelaksanaan tersebut. Demikian Ibu. Iya. Ya, jadi laporannya kontraktor diserahkan ke owner. Nanti Ibu, Bapak punya kewajiban melaporkan ke kementerian. Maka laporan inilah yang nanti menjadi. Jadi dia menerapkan rekomendasi yang dipersyaratkan dalam dokumen AMDAL pada saat Bapak Ibu mengajukannya. Demikian. Kemudian pertanyaan yang kedua, Pak Iman. Pada saat dokumen perancangan, memang selama ini kenapa enggak update? Karena memang pengguna jasanya duluan yang enggak mengupdate. Makanya Bapak Ibu, di dalam KAK atau TOR itu harus sudah dimasukkan bahwa output dari dokumen perancang adalah rancangan konseptual SMKK selain engineering estimate, selain dengan spesifikasi teknis. Nah, kemudian kenapa pada saat Bapak mungkin ikut di dalam rapat K2K? Kebetulan saya anggota K2K yang ikut juga membahas ini. Karena kami tidak membahas lagi pada saat perancangan, Pak. Karena kan kami nggak boleh memasuk lagi, ini perancangnya seperti apa nih. Sehingga perancang hanya hadir untuk mendengarkan, ini loh, ada bahaya-bahaya dan dia harus sudah mikirkan sebenarnya pada saat perancangan. Yang kami kejar adalah pelaksanaan. Kenapa? Karena pada saat meminta rekomendasi kepada K2K, maka kami harus memastikan bahwa keselamatan konstruksinya, yaitu keselamatan keteknikan, makanya teman bapak-bapak profesor-profesor kan pasti menanyakan tentang teknis. Kemudian keselamatan publik, keselamatan lingkungan, dan keselamatan kesehatan kerjanya. Nah, makanya yang dibahas adalah dokumen pelaksanaan. Padahal pada tahap perancangan itu harusnya sudah firm. Artinya waktu ditunjuk kontraktor itu dia sudah paham apa yang sudah ada di dokumen perancangan. Nah, ini problemnya adalah pada konsultan perancang pasti dia menjalankan berdasarkan TOR. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai pengguna jasa tidak memasukkan ke dalam TOR-nya atau KAK-nya, maka dia menganggap bahwa kontraknya kan berdasarkan KAK. Apa yang ada di KAK dia jalankan. Sehingga waktu dia nanti pada saat dia bertemu dengan K2K, K2K memang tidak masuk kepada perancangan lagi. Karena menganggap bahwa pengguna sudah dengan perancang. Yang kami perlu adalah bagaimana pelaksanaan, jangan sampai nanti keselamatan publik atau keselamatan pekerjanya bisa terganggu. Itu saja Pak Iman. Makasih. Baik, terima kasih Pak Lazuardi dan Bapak Ibu penanya awal. Mungkin ada tambahan pertanyaan di sesi berikutnya. Pak Charles, kami persilakan. MKK ini berlaku undang-undangnya tadi kalau nggak salah tahun 2021 ya Pak. Untuk proyek yang sedang berjalan itu kan masih yang lama Pak ya, belum menerapkan ini. Ini apakah diwajibkan mengubah atau ini berlaku untuk proyek yang akan datang Pak? Gimana Pak? Ya, karena di tempat kami pun juga belum berlaku Pak, yang Ali K3 itu selevel PM-nya Pak ya, itu masih di bawah lehernya ini. Gimana Pak? Baik Bapak, jadi gini, sebenarnya proyek Bapak kan MYC Pak ya, multi years ya. Artinya 2021 lanjut 2022. Kalau 2021 selesai kan berarti nanti kontrak baru. Ya Pak ya. Kalau MYC kan nanti 2022 kan kalau dia masih lanjut kan perpanjangan. Nah, pada saat itu Bapak merevisinya Bapak dokumennya Pak.
Jadi maksudnya yang proyek lama tetap seperti yang lama Pak ya? Iya, kalau Belum proyek menerapkan lama ini kan Pak sudah ya? Belum wajib Pak ya? Iya, bukan belum wajib, sudah berjalan proyeknya, Bapak kan nggak bisa mundur minta dokumen ini, Pak. Iya, karena dia kan akan menuntut kos lagi Pak. Karena Betul, ini. betul, betul Bapak. Oke. Seperti itu Bapak. Penanya selanjutnya. Bu Lea ya. Ya, selamat siang Pak. Saya Lea dari PFA. Oh, mau bertanya mengenai proses pemilihannya ya Pak di tahap panitia pemilihan barang dan jasa. Jadi di halaman 12 ini ada poin 10, 12 dan 13 sih Pak yang saya mau tanyakan. Jadi pertama pada saat melakukan evaluasi kelayakan ini sejauh mana ya Pak? Karena ada tahapan evaluasi kelayakan, RKK, penawaran pada saat klarifikasi untuk urutan peringkat 1, 2, dan 3. Nah ini mekanismenya seperti apa? Kenapa harus 3? Mungkin boleh diinfokan pertimbangannya Pak. Lalu di poin 13-nya ini sebenarnya ada fakta komitmen untuk RKK sebagai bahan yang tidak terpisahkan dari tanda tangan pengesahan KHSE Manager. Nah, kenapa nggak digabungkan prosesnya, Pak, supaya bisa lebih efektif? Mungkin ada pertimbangan apa? Lalu nomor 12-nya yang saya mau tanya, di sini kita kan meminta dan menerima revisi, sedangkan yang saya tahu kalau untuk dokumen penawaran itu biasanya itu tidak diperbolehkan untuk melakukan perubahan. Kalau misalkan pada saat tahapan perubahan itu dilakukan penggantian, itu jatuhnya post bidding gitu Pak. Post bidding itu kalau di SK pengadaan kita itu tidak diizinkan sebenarnya sih Pak merubah atau melakukan perbaikan terhadap dokumen penawaran yang sudah disubmit oleh penyedia jasa. Nah ini seperti apa ya Pak kira-kira ketika memang ada hal yang bertentangan dengan aturan kebijakan untuk pengadaan di lingkungan jasa marga begitu Pak. Lalu untuk yang keempatnya mau nanya batasan untuk KHSE Manager dengan panitia pengadaan pada tahap pemilihan pengadaan ini seperti apa Pak? Karena di sini ada tugasnya yaitu memastikan dan menyetujui hasil produk pengadaan. Padahal kalau di poin yang 13 tadi, untuk pengesahan itu harus disahkan oleh KHSE Manager. Begitu Pak. Ada 4 sih yang tadi saya mau tanya. Baik. Terima kasih Pak. Iya, makasih. Baik Ibu. Pertama, melakukan evaluasi kelayakan. Jadi nanti di bagian pengadaan itu kalau di persyaratan di peraturan harus ada ahli K3 konstruksi juga. Karena dia yang bisa mengevaluasi terkait rencana keselamatan konstruksinya. Nah, saya memang di dalam poin ini tidak persis sama dengan peraturan yang berjalan saat ini adalah peraturan LKPP. Karena waktu itu saya diskusi apakah jasa marga juga mengikuti peraturan LKPP, kan tidak. Karena jasa marga kan Persero, BUMN yang bisa memang punya peraturan tersendiri. Kecuali Kementerian Kelembagaan. Makanya saya masukkan nanti berharap bahwa di jasa marga nanti ada ahli K3 konstruksi yang bisa menetapkan seperti kalau di migas itu kan ada namanya CSMS Bu. Contractor Safety Management System. Dia bisa menilai kelayakan terhadap dokumen keselamatan kerjanya kalau di sana. Nah kita buat di sini adalah bahwa RKK itu nanti di bagian pengadaan dia bisa menilai bahwa dokumen ini memang yang lebih layak selain dari harga. Selain dari harga. Karena saya tidak tahu apakah kalau di jasa marga juga menganut harga terendah. Saya juga nggak tahu. Bisa jadi kan harga terendah belum jaminan juga bahwa dia baik dalam melaksanakan. Berarti nanti ada evaluasi. Nah itu dasar saya menetapkan 1, 2, 3-nya. Nah itu memang bisa didiskusikan aja nanti di bagian pemilihan Bu kalau di dalam dokumen ini. Tapi saya coba memunculkan supaya keselamatan konstruksi itu menjadi dasar di dalam pemilihan. Kalau di dalam peraturan LKPP memang kalau tidak memenuhi kriteria itu dia bisa digugurkan oleh si UKPBJ Pokja pemilihan. Namun Pokja pemilihan juga harus punya 3 pemenang. Harus punya 3 juga kan, nggak boleh 1.
Karena nanti di dalam pre-award meeting, istilahnya pre-award meeting, klarifikasi, pada saat klarifikasi ini harus ada pemenang 1, 2, 3. Kalau pemenang 1 tidak mampu mengikuti, mungkin dia salah menghitung, maka nanti ditunjuk pemenang 2 yang akan naik. Seperti itu dasarnya. Tapi ini silakan nanti kalau di dalam pengadaan, karena ini sifatnya pengadaannya di Jasa Marga kan saya juga nggak bisa memasukkan, oh seperti ini. Tapi nanti bisa Ibu kasih catatan di dalam ini, sehingga maunya di Jasa Marga seperti ini loh nanti pemilihannya. Tapi saya cuma menggambarkan bahwa ada seleksi juga terkait dengan RKK-nya. Supaya bukan hanya harga, tapi juga dari sisi keselamatan konstruksinya. Itu dia pertama, Bu. Kedua, terkait dengan fakta komitmen. Kalau saya ulangi lagi, kalau di peraturan LKPP, kalau dia tidak tanda tangan, gugur, Bu. Pada saat pemilihan, dia boleh nggak tanda tangan. Tadi pada saat PAM, pre-award meeting, dia harus tanda tangan. Nah, begitu dia tanda tangan, komitmen itu mulai berlaku. Artinya dia nggak bisa bilang, saya nggak ada biaya lagi. Untuk penerapan K3-nya nggak ada biaya. Karena di dalam fakta komitmen itu dia jelas sudah 9 komponen itu dia harus adakan. Jadi ibaratnya kalau diminta, dia harus ngadakan biayanya itu, Bu. Makanya dia terpisah fakta komitmen dengan dokumen ini. Seperti itu, Ibu. Nah, tapi kembali karena ini pengadaan, terus terang saya tidak bisa bilang oh, harus seperti ini. Karena kebijakan di Jasa Marga silakan, tapi saya bisa menggambarkan seperti ini loh nanti kalau dia harus memasukkannya itu, Bu. Nah, kalau ada pertentangan, nanti tinggal Ibu sampaikan ke saya apa yang memang harus di dalam pengadaan seperti itu. Karena ini kan sifatnya sensitif. Kalau pengadaan itu nggak bisa sama dengan tahap pelaksanaan. Jadi saya cuma mengusulkan saja bahwa di dalam dokumen itu pentingnya memasukkan tadi RKK tadi, Bu. Seperti itu, Bu. Nah, kemudian di tahap apalagi, Bu, ya? Tadi lupa saya. Revisi, Pak, yang meminta dan menerima revisi RKK dari calon kontraktor. Begini. Maksudnya begini. Kalau dia sudah ditunjuk pemenang, Bu, kan pada saat klarifikasi Ibu sama penyedia jasa terkait dengan RKK-nya, ada hal-hal yang memang harus dia revisi. Nah, karena ini bagian tidak terpisahkan dari pemenangan nanti dia, misalnya Ibu menetapkan bahwa kontraktor A menang, tapi RKK-nya itu belum memenuhi. Nah, dia harus merevisi. Bukan berarti dia revisi pada saat, oh ini salah dia revisi dulu. Enggak, pada saat ditunjuk sebagai pemenang. Seperti itu, Ibu. Nah, nanti pada saat kick off meeting atau pre-construction meeting, apapun nama istilah di Jasa Marga, saya kurang tahu pasti, tapi yang selama ini umum namanya pre-construction meeting atau PCM. Nah, yang selama ini nggak berjalan adalah tidak pernah lagi dibahas dokumen ini. Nah, kalau di dalam peraturan sekarang, dokumen ini harus dibahas dulu sampai clear benar, tapi termasuk juga konsultan pengawas ikut memeriksa. Jadi membantu dari wakil dari pengguna jasa. Kalau kita bilang PIMPRO, kalau di kelembagaan namanya PPK, pejabat pembuat komitmen, karena pejabat pembuat komitmen pasti dia tidak terlalu paham. Nah, dia butuh konsultan. Makanya di dalam tendernya konsultan juga harus punya ahli K3 konstruksinya, Bu. Itu juga menjadi persyaratan dia sesuai dengan tingkat risiko dari proyek tersebut. Demikian, Ibu. Tapi intinya, Ibu, kalau di pengadaan, saya nanti tinggal ikut saja pengadaan yang ada, tinggal saya masukkan seperti ini, Bu. Ini kan baru di dalam draft ini saya terus terang kalau di dalam pengadaan tidak terlalu paham jauh ke dalam proses, Ibu. Tapi intinya adalah bagaimana dalam tahap pengadaan pun dokumen ini sudah menjadi persyaratan. Itu, Ibu. Yang terakhir, Pak, yang terkait KHSE manajer dan panitia pengadaan itu batas dan tanggung jawabnya perbedaannya sejauh mana ya? Karena tadi di poin 3.2 di halaman 14 itu kan panitia tuh diminta untuk memastikan dan menyetujui hasil produk pengadaan, sedangkan pada saat di poin 12-nya itu persetujuan reviewnya disetujui oleh KHSE manajer. Jadi gimana ini, Pak? Oke, iya ini juga gini, Bu. Tentunya yang namanya keselamatan konstruksi ini kan yang nanti tanggung jawab kan ada di bagian di tempat Ibu KHSE manajer. Jadi sehingga
apa yang sudah Ibu buat, mungkin si ahli K3 yang di tempat pengadaan ini tidak lebih detail, maka Ibu berhubungan dengan KIHSE hanya untuk dokumen RKK-nya, tidak mempengaruhi dokumen penawaran tadi, Bu. Karena dokumen yang RKK inilah nanti yang akan dibawa ke dalam tahap pelaksanaan. Seperti itu, Ibu. Maksudnya. Karena kan KIHSE manajernya nanti yang di bagian pelaksanaan nanti, Ibu ya. Jadi produk pada saat pengadaan tadi itu diminta untuk memastikan dan menyetujuinya itu dari panitia. Lalu nanti pada saat proses pre-construction meetingnya itu dilanjutkan oleh KIHSE manager gitu ya? Betul. Jadi panitia pengadaan sudah menang, ini sudah menunjuk pemenang. Kemudian nanti dokumennya itu ada satu dokumen yang namanya RKK. Nah ini harus dipastikan bahwa KIHSE manager sudah memeriksa sehingga nanti pada saat pre-construction meeting, pada saat pelaksanaan ini sudah dibahasnya sudah lebih enak lagi. Kalau KIHSE manajernya itu ada di struktur project ya Pak atau gimana Pak? Oke. Di tempat Ibu kan saya makanya mau masuk di mana nanti itu di posisinya itu, Bu. Demikian Ibu. Masih Pak. Baik, terima kasih. Bu Lea, selanjutnya Bu Devi, ada pertanyaan? Ya, izin diskusi Bapak dan Ibu. Yang pertama untuk yang kedua, ini kan mengacu ke SK sebelumnya nih Pak, makanya ada penyebutan QHSE Manager. Tapi idealnya ataupun best practice-nya di tempat lain gitu Pak, apakah itu unit kerja, ini diskusi ya Bu Windar ya, dan Pak Victor ya, apakah itu unit kerja yang membawahi atau membidangi konstruksi atau seperti apa ya Pak, karena di Jasa Marga kita tidak ada QHSE Manager, tidak ada yang spesifik ke QHSE Manager. Fungsinya ada di ya kurang lebih itu sih Pak. Tapi kalau QHSE Manager itu saya sih belum nggak ada spesifik gitu ya. Nggak ada spesifik sih Pak. Terima kasih. Iya, memang kalau kita bicara di organisasi perusahaan lainnya, Bu, memang ada khusus divisi KIHSE, ya, ada khusus divisi KIHSE. Makanya saya memasukkan bahwa ada KIHSE manager. Tapi pertanyaan, apakah boleh digabung dengan manajer lain merangkap sebagai KIHSE manager? Monggo saja, karena aturan juga tidak menyatakan nggak boleh dirangkap, nggak ada. Tapi idealnya memang jangan di bagian operasi, karena pasti mindsetnya akan berbeda. Operasi kan lebih kepada bagaimana produk. Ya, sedangkan safety pasti dia terkait dengan bagaimana keselamatannya dulu. Ini dua hal yang berbeda. Karena kalau saya dulu sebagai project manager, pasti orientasi saya adalah bagaimana ini bisa di-delivery cepat. Saya tidak terlalu memikirkan safety-nya. Safety biar mikir orang safety. Tapi kalau dia dirangkap oleh orang production, operasi misalnya begitu, yang dia memang itu yang nanti akan tidak efektif. Tapi apakah boleh merangkap? Monggo silakan Ibu. Tapi kalau di beberapa organisasi yang saya pahami bahwa memang setiap organisasi itu kalau dia sudah berkomitmen terhadap K3 yang namanya umum saja K3, maka dia punya orang sendiri khusus yang memang namanya divisi KIHSE sampai kepala divisi. Dia ada itu, malah sampai direktur KIHSE ada. Seperti itu. Ya, tapi kalau di sini nggak ada sampai gitu, nggak masalah juga gitu loh. Karena itu tergantung dari organisasi. Tapi kalau itu ada direktur yang membawahi tentang KIHSE.
Seperti itu. Namun kalau di Jasa Marga mau merangkap, monggo saja. Boleh boleh merangkap di keuangan ya. Pak, kalau boleh disimpulkan Pak, jadi kalau boleh, ini kalau saya tangkap dari saran Bapak, bukan yang di production ataupun construction ya Pak merangkapnya, Ya, tapi di QHS ya atau gimana? biasanya merangkap itu di HC, Di mana? Human Capital. Human Capital, oh Bu Windar berarti. Karena dia nanti yang menugaskan terkait dengan kompetensi. Nah, biasanya merangkap di situ. Yang nggak boleh di operasi. Oh. Karena nanti akan ada konflik kepentingan di situ. Safety. Tapi kalau di HC, karena kaitannya nanti peningkatan kompetensi. Karena nanti HC juga akan membuat yang namanya training need analysis kan. Nah, training need analysis TNA yang dibuat juga berhubungan dengan safety. Seperti itu. Tapi monggo saja. Nanti dibicarakan di Jasa Marga mau masuk di mana. Itu semua project nanti akan masuk ke situ Pak. Konstruksi. Ke Ya. si QHSE Manager kalau flow di bagian alirnya gitu Pak atau gimana? Kalau di peraturan yang baru sekarang, pimpinan unit keselamatan konstruksi itu harus bertanggung jawab kepada direksi yang mengurusi QHSE. Dan ada namanya kan, tadi saya katakan, Permenaker 487 yang biasa Ibu sekarang sudah jalankan, kan ada namanya P2K3. Panitia Pembina K3. Jasa Marga sudah punya itu. Panitia Pembina K3. Karena itu syarat kalau Bapak Ibu sertifikasi SMK3 nggak ada itu pasti major. Nah, P2K3 itu memang di dalam Undang-Undang 170 menyatakan begini. Ada pengusaha, ada pengurus. Pengusaha itu adalah orang yang memimpin unit usaha. Jadi direksi. Maka ada namanya P2K3 di kantor pusat. Namun ada lagi namanya pengurus. Pengurus yang mengurusi tempat kerja. Yang memimpin langsung tempat kerja. Kalau kita terjemahkan di proyek, itu adalah project manager. Maka project manager sebagai ketua P2K3, ahli K3 umumnya sebagai sekretaris. Makanya struktur organisasi Bapak Ibu lihat selalu PM di lehernya ada ahli K3. Itu dasarnya adalah Permenaker 487. Nah di PU nggak mau begitu di konstruksi. Kenapa? Karena kejadian 2018 sampai 2020 pada saat kami melakukan kajian bahwa namanya orang K3 itu nggak berdaya. Kadang-kadang kontrak proyek. Lah kalau dia kontraknya sama PM, berani dia lawan PM. Kan nggak berani. Percuma fakta komitmen yang ditandatangani oleh direksi. Nggak jalan hanya sekedar fakta komitmen. Makanya dia harus orang kantor pusat yang ditempatkan di proyek sehingga dia punya akses ke direksi. Itu dasarnya. Tapi kembali lagi, kalau Ibu memang di sini tidak boleh menambah satu bagian, berarti harus masuk ke bagian yang ada, tinggal kompetensinya ditingkatkan. Saran saya jangan masuk di operasi, itu aja. Itu saran saya, tapi kalau mau dimasukin juga, monggo saja. Nggak apa-apa, seperti itu Ibu. Ada lanjutan? Saya pikir cukup ini ya, yang apa namanya menarik juga Bu Devi. Kalau kemarin kami diskusi sebenarnya Pak Suwardi. Kalau apa namanya di project, ini kan sudut pandangnya owner ya Pak. Project kami di owner, aktivitasnya ada di pelaksana oleh kontraktor gitu ya. Level yang kita perlukan di ownernya itu tingkat keahliannya seperti apa, itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua memang siapa orangnya, karena tadi nggak ada struktur nih di diskusi kemarin kita. Tapi memang pendekatan kita akan ke orang pengendali proyeknya atau orang operasinya nih Pak, yang memang kita juga kemarin kelewat berpikir bahwa ada konflik kepentingan ternyata di situ ya Pak. Saya pikir bisa kita diskusikan juga Bu, ini poin yang ini lebih lanjut. Tapi ada dengan matrik yang kita udah susun, ada kaitannya nggak ya Bu? Kalau matrik draft SK yang kita susun Bu Dev. Kalau dengan matriks yang lampiran 1 draft SK yang kita susun itu ada kaitannya nggak ya? Si orang yang mau kita tugaskan apa namanya sebagai pengelola SMK 3 di project ini ada kaitannya nggak? Matriks yang lampiran 1.
bisa tolong ditayangkan teman-teman. Jadi kalau boleh, ini saya kan hanya sekedar ini aja Pak, memberikan ini. Kalau boleh kasih usul sih, kalau untuk di tahapan konstruksi, database yang punya, teman-teman yang punya sertifikasi K3 konstruksi, kita ada ya Mbak Heral ya. Nah paling kami memberikan daftar nama tersebut ke Bu Windar, jika nah, jadinya nanti kalau pada saat ada proses mutasi ataupun promosi ataupun proses pergerakan karyawan, untuk teman-teman yang nantinya ada proses pergerakan itu ke APJT konstruksi, maka yang diprioritaskan adalah teman-teman yang punya sertifikasi K3 konstruksi. Paling seperti itu sih Pak Victor, jadinya tidak menambah apa namanya, posisi baru gitu ya. Goalsnya itu ya Pak Victor ya? Nggak harus embedded kan ya, nggak harus ada posisi baru. Kalau embedded kan berarti digabung, jadi misalnya si A sebagai manajer ini punya K3 konstruksi gitu ya Pak, maksudnya Pak Victor gitu kan? Jadi dia bukan ada ahli K3 konstruksi standalone sendiri posisinya gitu kan Pak Victor, maksudnya pertanyaannya arahnya gitu ya. Ya paling salah satu upayanya adalah nanti dari teman-teman RQM yang kita punya database, yang datanya juga kita dapat kolaborasi dari JLI, kita akan kirimkan database tersebut ke HCD dan HCS ya, HCD atau HCS untuk pergerakan. Di HCD untuk sebagai pendapat penyeimbang gitu, kalau Bu Windar ada arahan pergerakan mutasi orang, ya kalau ke konstruksi berarti orang-orang yang punya sertifikasi tersebut. Paling itu sih Pak Victor. Sama mungkin ini Pak Bu, mungkin di pelatihannya ya, ini diskusi juga Bu Devi, di pelatihan untuk peningkatan kompetensinya. Ini ada Bu Ira juga. Ya, Bu Ira, sorry. Jadi kalau kemarin tadi dipaparkan bahwa untuk untuk mendapatkan sertifikasi itu kita harus mendaftarkan dengan bla 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 itu ya, ketentuan yang tadi, mungkin ke depan skemanya kita buat memang ini menjadi kompetensi wajib. Saya nggak tahu ya, mulai dari new entry mungkin ya, sebelum dia ke jenjang jabatan tertentu dengan background tertentu. Nanti tergantung, kalau tadi tidak di operation gitu ya Bu ya, disarankan untuk tidak di operation karena konflik kepentingan, maka kita akan banyak masuk ke orang-orang yang backgroundnya non teknis tadi Bu. Kita latih, tambahkan kompetensinya gitu Bu. Jadi sehingga lebih membuat fleksibilitas di teman-teman HC untuk mendistribusikan itu nanti. Mungkin itu ya. Baik Bapak Ibu, saya pikir udah agak kelewat ini. Mungkin mohon izin saya buka satu pertanyaan lagi ya kalau masih ada. Oke. Dua penanya deh kalau gitu. Pak Rudi, kami persilakan, setelah ini Pak George nanti. Silakan Pak. Makasih Pak Lajuardi atas penjelasannya. Ini Pak, jadi kalau saya baca ini Pak, dokumen yang tadi Bapak sampaikan, paparkan itu kan terbatas sampai dari perancangan sampai kemudian pembangunan Pak. Pembangunan, sedangkan kami kan jalan tol ini kan pembangunan itu paling dari perancangan, persiapan sampai pembangunan itu dan operasi paling lama itu 5 tahun Pak. 5 tahun, 6 tahun. Mungkin hal-hal khusus bisa sampai 8 tahun gitu Pak. Nah, setelah itu baru operasi Pak, sampai masa konsesi, dan ini bisa sampai 30 tahun, 40 tahun gitu Pak, sampai 50 tahun. Nah, kembali kepada lingkungan Pak. Di AMDAL itu, setelah AMDAL, pada masa konstruksi kan ada UKL-UPL Pak. Jadi masa konstruksi dipantau. Nah, setelah operasi dipantau lagi Pak dengan RKL dan RPL Pak. Nah, sedangkan di sini untuk keselamatan konstruksi kita cuma punya sampai pembangunan Pak. Sampai pembangunan keselamatannya. Nah, setelah operasi itu kira-kira ada lagi nggak Pak ketentuan untuk memantau keselamatan konstruksinya Pak? Karena ini kan panjang Pak, panjang.
Dan Undang-Undang Jasa Konstruksi juga mengatur selama 10 tahun ada tanggung jawab keselamatan konstruksi gitu Pak. Mungkin itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi gini, memang di dalam dokumen terkait dengan sistem manajemen keselamatan konstruksi pada bagian perencanaan, perancangan, dan pembangunan. Nah, diatur di dalam dokumen itu memang tahap pembangunan dalam hal ini adalah pelaksanaan Pak. Ya, dalam pelaksanaan. Bagaimana pada saat sudah operasi, apakah masih diatur? Kalau nanti di dalam operasi, contoh gini Pak, sekarang kan jalan tol banyak yang harus sudah diperbaiki. Kemudian menunjuk lagi pelaksana kegiatannya, artinya kontraktornya. Nah, pada saat operasi jalan tol, tapi ada kegiatan pelaksanaan, maka dokumen ini menjadi wajib lagi. Karena ini dalam tahap pelaksanaan. Contoh gini Pak, sekarang jadi isu kan tol yang sekarang jadi baru diresmikan harus sudah ada perbaikan kan di Sumatera Pak ya. Tol di Palembang itu kan sudah ada perbaikan-perbaikan lagi. Nah itu kan tahap pelaksanaan Pak. Jadi dia bukan tahap pelaksanaannya dalam arti kata selesai nanti operasi dalam pemeliharaan tidak ada pelaksanaan. Apapun dalam tahap pemeliharaan ada pelaksanaan, ditunjuk lagi yang melaksanakannya, maka buat lagi dokumennya. Kalau dia swakelola, ada lagi dokumen swakelolanya Pak. Jadi dokumen RKK untuk swakelola memang lebih simpel lagi. Karena dia tidak ada lagi proses tendernya. Seperti itu Pak. Maka dia membuat dokumen terkait dengan swakelolanya. Swakelola berarti kan dikerjakan sendiri gitu Pak ya. Nah, tapi kalau ada lagi kontrak dengan kontraktor, ada dokumen kontrak lagi, maka ini masuk lagi Pak. Dia termasuk RKK ini harus dibuat lagi. Di dalam tahap pelaksanaan perbaikan pekerjaan tersebut. Seperti itu Pak. Nah, kaitan dengan Undang-Undang 2017, kegagalan bangunan kan 10 tahun Pak ya, setelah serah terima. Artinya kan nanti yang dikaitkan dengan terhadap keselamatan keteknikannya adalah apakah proses pada saat pelaksanaan semua spesifikasi teknis itu sudah dipenuhi. Seperti itu Pak, kalau dalam kegagalan bangunan. Tapi kalau memang itu sudah semua, kan tinggal dilihat siapa di sini. Apakah hasil dari perancangannya atau hasil dalam pelaksanaannya. Jadi artinya dokumen yang RKK ini Bapak, kalau misalnya nanti Jasa Marga sudah membangun, sudah 5 tahun, kemudian atau 5 tahun dari masa garansi dari kontraktornya kepada Bapak, biasanya kan ada masa namanya professional handover, PHO. Dari PHO kan ada final handover Pak ya, FHO biasa gitu di dalam peraturan. Kalau masa pemeliharaannya 2 tahun, 3 tahun, setelah masa pemeliharaan selesai, kemudian ada perbaikan yang memang menjadi kewajiban dari pengguna jasa, nanti kemudian ada proses lagi memilih kontraktor, maka si kontraktor yang baru membuat lagi dokumen ini Bapak. Sepertikan Bapak. Kalau itu Pak, melanjut dari pertanyaan Pak Rudi, kalau sebagai owner Pak ada tambahan dokumen nggak Pak selain ini Pak? Kalau itu kan ada proyek baru lagi tadi Pak. Tapi kalau sebagai ownernya, operatornya dalam hal ini Pak, pemegang konsesinya nih Pak ya, itu dokumen apa Pak yang harus disiapkan? Kalau Bapak sebagai owner kan dokumen pada saat tender aja Pak, dokumen tender saja, mempersyaratkan itu tadi Pak. Kan memang dokumen itu yang mempersyaratkan semua penyedia, bukan kita pengguna Pak. Cuman di dalam dokumen pemilihan, Bapak mempersyaratkan aja itu, persyaratan itu Pak. Itu aja Bapak. Oke, baik Pak, terima kasih. Mungkin selanjutnya penanya terakhir, Pak George, saya persilakan. Mungkin melanjutin yang Bapak bilang tadi, kalau kita lihat matriksnya, ada nggak matriksnya tadi ya? Sebenarnya di matriks itu juga kan sudah jelas ada APJT konstruksi, ada APJT operasi, di mana masing-masing ada unit pembinanya. APJT konstruksi itu kan ada pembinanya mungkin BDE. APJT operasi itu ada pembinanya regional ya. Nah mungkin dari masing-masing pembina ini harus punya ya KHSE-nya ya mungkin ya yang memantau ya.
Tapi di atas semua unit pembina ini kan sebenarnya ada unit RQM sebenarnya ya. Ini nggak tahu ya apakah unit RQM ini ikut memantau unit pembina dalam hal proses ini. Nah ini mungkin nanti tinggal dibahas saja mungkin di internal Jasa Marga ya Pak ya. Coba next slide nomor 2. Nah ini PFA kan terkait dengan pengadaan. Next lagi. Nah OM di sini juga dimasukkan kan di sini. Di mana OM ini mungkin sebagai unit pembina operasi atau di regionalnya ya. Kalau di regionalnya lebih lengkap lagi saya lihat. Coba next. Nah ini regionalnya dari semua tahap nih. Dari RKK kontraktornya harus nyiapin ini, RKK konsultannya seperti ini. Nah ini terlepas apakah yang ngerjain JMTM. Tapi ya hierarkinya gitu ya mungkin ya cara melihatnya ya. Ada APJT konstruksi, ada APJT service provider. Nah itu ada lagi tuh next coba. Nah itu anak perusahaan pendukung jalan tol. Itu malah kosong tuh. Nah ini yang harus kita lihat. Padahal harusnya lebih komplit lagi nih JMTM nih. Sebagai kontraktor lah dia. Nah ini mungkin harus dicek lagi Bu Devi matriksnya. Bukan, ini salah ini belum diisi ini. Mungkin itu aja, mungkin perlu kita bahas internal. Makasih Pak. Ya, makasih banyak Pak George. Mungkin tidak perlu ditanggapi ya sama Pak Laswardi, Pak George. Nanti ya memang sebenarnya diskusi hari ini termasuk ini di dalamnya. Mungkin karena waktu juga yang terbatas ya. Ya Pak. Ya. Jadi sebenarnya diskusi hari ini termasuk ini di dalamnya. Cuman memang mungkin waktunya nggak cukup, bukan mengisi Pak ya, lebih mendiskusikan hal ini gitu ya. Tapi sebenarnya bikin unit baru juga menarik sebenarnya. Idenya itu agak menarik gitu. Baik Bapak Ibu. Karena waktu juga yang membatasi diskusi kita, terima kasih sekali atas diskusi yang saya pikir sangat interaktif ya dari Bapak Ibu peserta diskusi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Laswardi dengan tadi penanya terakhir Pak, maka terakhir itu diskusi kita hari ini. Sebelum saya kembalikan ke Pak Fahmi MC, mungkin sebagai penutup kita berikan tepuk tangan atau aplaus kepada Pak Laswardi. Oke, baik, terima kasih moderator handal kita yang dari Brazil. Unit baru ya. Aplaus dong buat Pak Victor Nazarenko. Gracias. Baik. Kita akan, kayaknya udah waktunya udah selesai nih ya. Durasi kita pada siang hari ini. Tapi yang jelas seperti sesi pertama tadi, sesi kedua akan kita bacakan dulu wrap up-nya atau kesimpulan apa sih yang sudah kita dapatkan di sesi yang kedua. Boleh ditayangkan? Ya, untuk sesi yang kedua ini. Nah, ini catatan-catatan kecilnya ya. Jasa Marga Group berkomitmen untuk melaksanakan sistem manajemen atau SML konstruksi SMKK dengan dukungan dari masing-masing unit kerja sesuai dengan fungsinya. Kemudian data-data terkait pengelolaan keselamatan konstruksi merupakan kebutuhan untuk mendukung tercapainya compliance perusahaan terhadap peraturan berlaku. Pengelolaan data-data terkait keselamatan konstruksi dapat ditingkatkan kembali melalui proses digitalisasi sehingga memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan dan pengambilan kebijakan ke depan. Pengembangan sistem manajemen keselamatan kerja terkait juga dengan adanya peraturan terbaru. Ya. Kemudian adanya pedoman sistem manajemen keselamatan kerja atau SMKK dapat menjadi sebuah standarisasi dalam Jasa Marga Group atau di Jasa Marga Group ya.
Kemudian pemenuhan tahapan sistem manajemen keselamatan kerja terbagi menjadi tahapan perencanaan, pencanangan ini mungkin ya, perancangan ya, pengadaan barang atau jasa, pembangunan atau pemeliharaan, dan juga evaluasi. Baik, ini catatan-catatan penting dari sesi yang kedua. Seperti biasa, hadiahnya yang belum sempat dapat di sesi yang pertama untuk kuisis, kita bagi mulai dari sekarang. Siapa yang beruntung ya? Silakan siapkan handphone Anda mulai dari sekarang, no laptop ya. Boleh nama samaran seperti tadi ya. Peraturannya harus jelas nih, ini standarisasi nih. RQM panitia nggak boleh ikut. EPL nggak boleh ikut ya? Bu Devi, oh EPL boleh, kalau ini boleh. BDE yang nggak boleh. Oke, berarti EPL, RQM, mohon maaf, yang panitia nggak boleh ya. Mbak Mintari udah boleh nih. Oh Mbak Mintari udah boleh. Mas Juan nggak boleh sama sekali, dari tadi juga nggak boleh, sampai sekarang nggak boleh. Karena dia babar seni, nggak boleh. Song Eke nggak boleh, pasti nggak boleh. Karena yang bikin soal. Ember. Oke. Pak Victor dan keturunannya juga nggak boleh ya. Mohon maaf. Nggak boleh. Silakan. Mulai dari sekarang untuk join myquiz.com untuk quizzes siang hari ini di penutup rangkaian acara kita dari FGD. Silakan yang mau join. Limitnya sampai berapa Mbak Heral? Kuotanya peserta? 50 boleh. Ini udah sampai 50. Oh ya, yang online juga boleh ya. Yang online juga boleh, silakan. Kecuali catering ya Mas, jangan ya. Iya. Masih 25. Oke. Yuk, bisa yuk. Lanjut lagi. Masih 20. Oke, 30. 50 loh, ini masih kurang 15 lagi. Gak usah di DP lah. Sudah? Sudah, mentok di 37 nih. Mentok di 37 ya. Oke, baik. Baik, kalau gitu saya stop untuk partisipannya. Kita mulai, sekali lagi saya reminder aja, kita main cepat ya. Jadi jari lentik Anda harus lebih cepat dari saya ya. Baik, kita mulai dari sekarang. Start. Ya. Oke, pedoman K3 konstruksi yang masih berlaku saat ini disahkan pada tahun apakah 2009, apa 2010, 2011 atau 2021? Iya, waktunya sudah habis. Siapakah yang lead? Rahmat lagi. Masih kurang yang tadi. Masih kurang. Nggak apa-apa. Kita ini masih soal pertama. Oke. Jalan lagi next. Ternyata 2010 ya jawabannya. Baik. Soal yang kedua sekarang. Dasar hukum perubahan pedoman K3 konstruksi menjadi pedoman keselamatan konstruksi adalah. Ya. Kalau ini Pak Laswardi hafal banget kalau yang ini. Ya, siapa yang memimpin? Oh, Rahmat. Oh, yuk bisa yuk. Oke, siapa sih kepo nih? Yuk bisa yuk nih. Next. Yang bukan merupakan tahapan sistem manajemen keselamatan konstruksi adalah yang bukan ya. Gampang ya ini ya. Apakah masih banyak yang salah? Seret.
Ois, Rahmat lagi. Oke, next pertanyaan berikutnya. Apakah sanksi apabila tidak menerapkan sistem manajemen keselamatan logistik, yaitu kecuali, ya, sanksinya kecuali nih. Kecuali. Yes. Apakah Rahmat lagi berjaya? Wih, Rahmat tiap hari main ini ya? Kalau nggak ada kerjaan main ini mulu ya kali. Oke, next. Berikutnya. Siapakah unit organisasi yang terlibat dalam tahap perencanaan SMKK? Ini udah pada tahu ya. Kebangetan kalau salah ya. Kalau salah kebangetan deh. Kita cari yang salah deh di sini. Coba kita lihat. Ayo Rahmat lagi ya. Masih banyak jawab air game. Hello. Next. Unit organisasi yang terlibat dalam tahap pembangunan atau pemeliharaan SMKK kecuali loh. Tolong diperhatikan pertanyaan terakhirnya. Rahmat lagi. Oke. Gak usah banyak-banyak mat, orang ini voucher FM. Kalau FM kan gak usah pakai beginian ya, cukup setor NBP. Dokumen yang disusun saat tahap pembangunan atau pemeliharaan SMKK kecuali kita cek ya. Wih, tahu ini. Pak Bayu ini pasti. Pakarnya. Masih ada pertanyaan lagi? Hah? Pak Bayu boleh kan? Pak Bayu kan dari negeri tetangga. Siapa yang bertanggung jawab untuk menyusun dokumen RMPK, RKPPL, dan RMLLP? Siapa sih yang bertanggung jawab? Wih, Rahmat bikin unit ini aja deh, unit kuisis deh. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Next question, oke. Cek ya. Cek ya. Masih Rahmat lagi ya. Oke, aduh. Semeja sih. Masih ada pertanyaan lagi? Baik, yuk. Yuk bisa yuk, mana nih yuk bisa yuk nih. Ya, apakah CMLI, RGM, IPL atau BDE? Oke, masih Rahmat lagi. Rahmat kayaknya nggak usah asesmen deh. Berdasarkan ini aja. Enggak marah. Nyesek. Udah ya? Oke, kita lihat terakhir skornya. Mbak Amin Tarip di ketiga, kedua Pak Bayu, dan Rahmat 2 kali. Pemenang kita 2 kali. Yes, baik. Suruh ke depan hadiahnya udah transfer kan, OVO? OVO kan ya? Untuk Gojek pulang pergi, man. Baik. Bagi yang belum dapat voucher OVO-nya, tenang aja, hadiah saya yang real masih ada ya. Tadi saya dicolek lagi
Ada yang ulang tahun bulan September belum kebagian. Siapa? Ternyata Mbak Eka yang belum kebagian ya. Aku kasih Mbak Eka. Nah, Mbak Eka. Iya, nggak usah gede-gede ini dulu ya. Sama-sama panjangnya. Baik. Sekarang pedoman K3 konstruksi yang akan dirubah pada KPTS nomor berapa? Ada yang bisa menjawab? Pedoman K3 konstruksi yang akan dirubah pada KPTS nomor berapa? Hah? Nomor berapa? 162 tahun berapa Mas David? 2010, benar ya? Betul, kasih Mas David ya. Enggak, karena dia laki-laki kita kasih toolkit aja ya kan. Luar biasa kan. Gue tahu kebutuhan lo Fit. Baik, berikutnya masih kita kuis lagi, sebentar sabar. Sebentar, ini sudah ada dokumen yang dipastikan harus ada dan sesuai dengan peraturan SMKK saat tahap pengadaan adalah, boleh angkat tangan? Dokumen yang dipastikan harus ada dan sesuai dengan peraturan SMKK saat tahap pengadaan adalah, Mbak Lea mau menjawab? Atau saya kasih clue-nya? Saya kasih clue ya, oke. A. Rancangan konseptual SMKK. B. Rencana mutu pekerjaan konstruksi. C. Rencana manajemen lalu lintas pekerjaan. Dan D. Rencana keselamatan konstruksi. Mas Johan boleh menjawab? Boleh ya? Oh enggak boleh. Ya sayang? Rencana keselamatan konstruksi. Betul ya? Betul. Oke. Karena wanita kita kasih aja. Bentar, itu aja. Boleh ya? Nah. Lumayan kan? Kita kasih yang gede aja. Mbak Lea sih nggak mau jawab. Nah, nggak apa-apa ya sayang ya. Asik. Mau ngejus ya kan? Biar berisi lah. Baik. Baik. Satu lagi sekarang. Satu lagi ya. Satu lagi pertanyaannya. Coba. Bentar, mana tadi pertanyaan gue ya? Oh ya di sana. Mohon maaf. Baik. Cepet-cepetan ya. Apa kepanjangan dari K3? Apa kepanjangan dari K3? Tadi kan udah, kasih yang lain. Biar semua bisa rata dapat hadiahnya. Apa kepanjangan dari K3? Kebangetan loh kalau nggak bisa jawab. Apa kepanjangan dari K3? Ayo, Mbak Lea sekarang. Silakan Mbak Lea. Keselamatan, kesehatan kerja. Betul ya Pak? Betul. Mbak Lea mau yang mana sayang? Suka bersih-bersih enggak? Hah? Oh, jangan dong. Kok buat muka? Emang skincare? Mbak Lea mau skincare? Ini aja ya. Vacuum cleaner mau? Hah? Apa aja? Ya udah vacuum cleaner aja ya. Biar makin bersih nanti rumahnya. Ya. Boleh ya sayang ya? Thank you. Baik. Masih ada lagi? Masih ada lagi. Ya. Seperti biasa, yang hari ini membawa kartu BPJS. Ada enggak? Ada enggak? Enggak. Saya pengen realnya. Yang bawa kartu BPJS. Ada. Oh, Mas Tri bawa ya. Oke.
Mas Tri bawa apa lagi selain kartu BPJS? Mas Tri bawa apa lagi selain kartu BPJS? Coba. Yang kartu kesehatan itu apa kita? Admedika bawa? Ada, oke. Oke, Admedika, oke. BPJS tadi mana, sayang? NPWP ada? NPWP ada ya? Oke. Lengkap semua. Lengkap ya. Membernya FM ada nggak? Oke, karena Mas Tri lengkap semuanya dibawa ya. Jadi aman kalau di jalan ya. Oke, Mas Tri kita kasih biar duduknya enak ya sayang ya. Nah, ini bisa mengecilkan perut juga. Ya, tapi naruhnya di depan ya. Baik. Terakhir saya mau Lego 2 hadiah yang ulang tahun bulan Oktober bulan depan. Ada? Pasti nggak ada yang ngaku. Wis. Bulan tanggal berapa sayang? Tanggal berapa? 24 ya, dicatat ya tanggal 24 kita akan FGD lagi ya. Oke, dapat satu dulu. Maunya 2. Ada lagi yang ulang tahun bulan Pak Jus bulan Oktober ya. Oh iya nanti saya family notifikasi ya. Oke. Ntar tinggal di set di BOD-1 Group ya. Baik. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang telah hadir pada siang hari ini. Yang sudah mengikuti dari pagi sampai dengan siang, tentunya semoga ini bermanfaat dan semoga standarisasi yang akan segera kita susun baik di APCT semuanya bisa segera tersusun dengan benar ya kan, dan semuanya dapat terrealisasi dengan baik. Dan kita beri bos appreciate yang luar biasa untuk Pak Laswardi yang telah berhadir pada siang hari. Terima kasih Pak Laswardi atas presentasi dan juga insight-insightnya kita semua dan semoga bermanfaat bagi kita. Sekali lagi jangan lupa selalu semuanya terstandarisasi demi keselamatan kerja kita bersama. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh di akhir acara bisa menikmati snack sore yang telah kita sediakan. Silahkan Bapak dan Ibu. Kasih musik dong Mas.